kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan yang luar biasa ini ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, saya minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa untuk yang ya, silakan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, untuk memulai kegiatan pada kesempatan hari ini, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Oke, untuk saudara Citra, Hadir, Pak. untuk saudara Sela, Hadir, Pak. untuk saudara Nelly. Hadir, Pak. Oke, terima kasih banyak banget. Saya rasa alhamdulillah berangkat semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan materi akidah akhlak yang berjudul sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Gitu. Nah, langsung saja ya. Jadi yang namanya kan ada nih yang kalau di agama Islam itu ada yang namanya rukun Islam dan rukun iman. Bener banget. Nah, kalau rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun iman ada 6. benar. Kalau rukun Islam ada 5, Pak. ada 5. Benar. Nah, kalau rukun iman tadi kan ada 6. Yang pertama itu percaya kepada Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Nah, ini sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Belum, Pak, belum tahu. Belum tahu. Nah, maka dari itu Bapak mau ngasih tahu apa namanya? Tadi sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sifat wajib, yang kedua ada sifat kebalikannya dari wajib apa? Mustahil. Benar, mustahil. Dan yang terakhir ada sifat jaiz gitu. Nah, secara umum sifat-sifat Allah itu ada 3. Tadi ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, ketiga sifat ini wajib diketahui dan diyakini oleh seorang mukmin. Kayak gitu. Mengenai sifat wajib dan mustahil bagi mustahil Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar mustahilnya secara bersamaan. Karena apa? Karena pada dasarnya sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib, kayak gitu. Nah, yang pertama kita harus mengetahui tentang pengertian dan sifat wajib serta mustahil Allah. Nah, yang dimaksud sifat wajib Allah ialah sifat yang benar-benar dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat mustahil berarti sifat yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kalau sifat jaiz adalah sifat sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misal Allah berkehendak hujan, kita sebagai manusia nggak bisa untuk melawan waktunya hujan ya hujan kayak gitu. Nah, mengenai sifat wajib ini, Bapak yakin kalian ketika zamannya SD atau bahkan ketika zamannya lagi di kampung ada yang namanya puji-pujian yang Allah wujud kidamlah. Kok ada yang hafal? Belum, Pak. Belum. Jadi gini, Allah wujud kidam laqa muhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniya qadat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran murtah. Katanya nggak hafal, tapi hafal. Mungkin lupa-lupa ingat ya. Lupa ingat, Pak, pasti di tengahnya kebalik-balik. Oke, langsung saja. Ini ada 20 sifat wajib, otomatis ada kebalikannya juga ada 20. Udah 20. Sifat wajib dan sifat mustahil itu ada 20 ya. Kalau sifat wajib tadi itu sifat yang benar-benar ada pada Allah, kalau mustahil itu kebalikannya ya. Oke, langsung saja kita akan belajar tentang mengenai sifat wajib. Ini kalau wujud tadi artinya apa? Ada. Tuh ya. Kalau yang belum tahu bisa dilihat di sini ya. Gitu. Oke. Terus ada yang namanya sifat
Kidam. Kalau wujud kidam itu artinya terdahulu. Nah, terus untuk di sini kan udah ada penjelasannya dan di buku-bukunya bisa dilihat. Ini Bapak cuma mau memberikan cuma di poin-poinnya saja. Untuk selebihnya kalian baca di buku masing-masing karena udah punya buku masing-masing ya. Langsung saja kita masuk ke pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah. Langsung saja kita masuk ke pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat wajib bagi Allah, kalau yang namanya wajib itu yang tadi yang ada 20 yang Allah wujudi dan baqa gitu ya. Nah, wajib, pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah itu ada 4. Yang pertama ada nafia, pintar tuh Citra, mantap. Salsa, dia. Terus ada ma'ani, benar. Terus ada makna maknawiyah ya. Maaf tulisannya agak jelek. Jadi Bapak minta kalian, kan ini Bapak menerangkan. Nah, kalian kalau merasa penting silakan dicatat. Kalau seandainya memang kalian udah pinter tanpa dicatat ya sok enggak usah dicatat kayak gitu ya. Siapa? Itu. Yang pertama, nafiyah. Di nafiyah ini cuma ada 1. Karena apa? Karena nafiyah ini berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, itu cuma ada 1 zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu cuma wujud, yaitu artinya ada. Pintar. Kemudian yang kedua, pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah yang kedua itu salbiyah. Salbiyah ini apa? Salbiyah ini adalah penggolongan untuk hanya dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh semua makhluk hidup. Misal nih, ada bukan misal tapi di antaranya itu ada kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wadaniyah. Ini namanya salbiyah. Kidam, terdahulu, Allah itu maha terdahulu. Kemudian 2, ada baqa, berbeda dengan makhluk. Yang ketiga juga ini ada berbeda dengan makhluk, tapi berbeda. Kalau yang baqa ini kalau Allah itu tidak bisa mati, kalau makhluk bisa mati. Kalau yang ketiga, mukhalafatul lil hawadis, itu berbeda dengan makhluk juga, tapi ini lebih ke sifatnya. Kalau misal Allah itu tidak bisa makan dan lain sebagainya, tapi kita memiliki hawa nafsu untuk makan kayak gitu. Kemudian yang keempat, ada qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri, benar banget. Nah, jadi Allah itu tanpa bantuan siapapun bisa untuk melakukan sesuatu manjada jada kayak gitulah ya. Itu. Kemudian ada yang kelima, ini wahdaniyah. Allah itu Maha Esa. Selanjutnya, setelah kita ke nafiyah, kemudian ke salbiyah, selanjutnya kita akan pembagian sifat wajib yang ketiga, yaitu ma'ani. Betul banget. Ma'ani ini berhubungan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ada kodrat. Nah, Pak, mohon maaf. Ya. Mau izin ke kamar mandi, Pak. Kan sudah? Iya, Pak. Ya udah buruan. Ya lama-lama ya. Iya, Pak. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Yang pertama ada kodrat. Kodrat itu artinya apa? Kuasa, benar. Terus iradat artinya berkehendak. Ilmu, mengetahui. Hayat artinya Hidup. sama artinya Mendengar. basar artinya Melihat. Kemudian yang ketujuh ada kalam yang artinya berfirman. Benar banget. Jadi ma'ani, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kesempurnaan. Kesempurnaan Allah itu diantaranya dia maha kuasa, maha berkehendak, mengetahui, terus dia juga maha hidup, mendengar dan lain sebagainya. Pak, izin bertanya. Iya. Jadi berkehendak itu berbeda dengan berfirman ya? Oke, yang ketujuh ini ada kalam yang artinya berfirman. Nah, tadi Cila itu tanya, apa bedanya berkehendak dengan berfirman? Kalau berkehendak itu misal nih Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak hari ini hujan kayak gitu, berarti otomatis hari ini kalau berkehendak untuk hujan berarti ya hujan kayak gitu. Lalu berfirman, apa bedanya? Kalau berfirman itu lebih gini, misal Allah Subhanahu wa taala itu mau berkata sesuatu kepada umat-umatnya melalui apa? Melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan Nabi Muhammad, lalu dibukukan oleh Nabi Muhammad, dibukukan oleh para sahabat-sahabatnya kayak gitu. Jadi kayak misalnya ada Al-Quran, itu firman-firman Allah yang dibukukan kayak gitu.
Itu firman. Oke ya, langsung saja kita lanjutin lagi pembagian yang terakhir. Yang pertama tadi ada nafi'ah. Yang kedua ada salbiyah. Yang ketiga ada ma'ani. Kemudian yang keempat ada ma'nawiyah. Kalau ma'nawiyah ini adalah selalu tetap ada pada Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika tidak bersifat demikian. Gitu ya. Maksudnya gimana ya Pak? Jadi ini benar-benar sifat yang selalu tetap ada pada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu tidak mungkin tidak dimiliki oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak gitu. Jadi di dalam ma'nawiyah ini terbagi menjadi 7. Oke, yang ma'nawiyah ini ada 7. Yang pertama ada qadiron ya, terus muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Qadiron artinya maha kuasa, Allah itu maha kuasa. Yang kedua muridan, Allah maha berkehendak. Yang ketiga aliman, maha mengetahui, Allah itu maha mengetahui segala sesuatunya. Kayak misal ada nih, kan ini lagi puasa nih, ada yang tiba-tiba diem-diem di kamar makan dan lain sebagainya. Itu Allah tahu, orang-orang nggak tahu tapi Allah maha tahu, kayak gitu. Ini kemudian hayan, maha hidup. Yang kelima ada sami'an, maha mendengar. 6 basiran, maha melihat. Yang ketujuh mutakaliman, maha berfirman. Jadi pada pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Baik, kita yang pembagian yang ketiga. Yang tadi yang pertama ada sifat wajib. Yang kedua terus ada sifat mustahil. Kalau yang ketiga itu sifat jaiz. Yang pertama tadi itu sifat wajib itu artinya yang pasti ada pada Allah. Yang kedua itu tentang sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak ada pada Allah. Kemudian sifat jaiz ini adalah sifat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kayak gitu. Nah, kita langsung aja memenuhi ke sifat jaiz bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat jaiz Allah berarti sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimiliki sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, itu terserah Allah. Mau hari ini hujan, mau hari besok terang, mau hari ini ada pesawat jatuh dan sebagainya, itu sesuai kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kayak gitu. Nah, Bapak rasa pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini kita cukupkan ya. Tapi sebelum ini Bapak mau evaluasi sebentar. Saya mau tanya nih ya. Jadi kita untuk bahan evaluasinya, nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak nanti mau Bapak kasih nilai plus. Itu. Cuma nilai aja Pak. Mau apa terserah, mau kuota. Iya ada Pak, langsung juga Pak ya Pak. Pokoknya tergampang itu teratur di terakhir ya. Oke, bahan evaluasinya itu Bapak mau tanya nih. Udah. Oke, pertanyaan yang pertama saya mau tanya kepada Citra. Nah, sifat wajib itu ada berapa? Sifat wajib itu ada 4. Itu pembagiannya. Ada 20. Ada 20. Ada 20. Nah, saya mau tanya ke Nelly. Oke, saya mau tanya ke Nelly ya. Jadi yang namanya sifat wajib itu sifat yang gimana? Sifat yang benar-benar ada pada Allah. Oke ya. Jadi dari bahan evaluasinya, alhamdulillah, insya Allah udah pada paham semua. Dan Bapak pribadi ini ada tugas buat kalian untuk menguji kalian seberapa pahamnya kalian kepada materi pada sore hari ini ya. Jadi Bapak minta untuk ketika Bapak udah bagikan ini, Bapak minta nanti besok aja pagi-pagi gimana caranya ini udah ada di meja Bapak, udah dikerjakan semuanya gitu ya. Ya tolong nanti dikerjakan di rumah, jawab dengan jujur ya. Oke. Nah, ini karena yang tadi izin di kamar mandi belum balik, ini saya titip soalnya sampai kerja ya. Ini semuanya beda-beda soalnya. Dari ada paket A, paket B, paket C, bahkan paket internet semuanya ada ya. Gitu. Jadi Bapak minta untuk kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, jujur. Nanti ketahuan mana yang sama dan mana yang
dengan kemampuan diri pribadi gitu. Nah, cukup sekian dari Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.